Garis lang merah putih. Hormat. Gerak. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, para siswa singkatnya insan pendidikan yang saya hormati, mari kita semua menundukkan kepala sejenak sambil kita mengangkat hati kita mendoakan keselamatan para pejuang pendidikan yang telah berpulang mendahului kita. Kiranya oleh kasih Tuhan jiwa-jiwa mereka mendapatkan tempat yang lain. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk seluruhnya, istirahat di tempat. Gerak. Bapak Ibu Guru, adik-adik peserta upacara, izinkan saya membaca pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei tahun 2022 yang kita rayakan pada kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan,
Salve Rahayu. Saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Selama 2 tahun terakhir, banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi bersama, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Bahkan kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa kita semua dapat mengatasinya. Hari ini saudara-saudaraku adalah bukti bahwa kita jauh lebih tangguh dari semua tantangan, lebih berani dari rasa ragu, dan tidak takut untuk mencoba. Kita tidak hanya mampu melewati, tetapi tetap berdiri di garis depan untuk memimpin pemulihan dan kebangkitan. Di tengah hantaman ombak yang sangat besar, kita terus melautkan kapal besar bernama Merdeka Belajar. Tetap berdiri yang di tahun ketiga ini telah mengarungi pulau-pulau di seluruh Indonesia. Kurikulum Merdeka yang berawal dari upaya untuk membantu para guru dan murid di masa pandemi terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Itu berarti bahwa ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Anak-anak kita juga tidak perlu lagi khawatir, tetapi sebagai bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar, supaya kepala sekolah termotivasi untuk meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 3 dosa besar pendidikan. Tadi sebelum kita mulai upacara, saya mau cari tahu 3 ancaman dosa besar dalam dunia pendidikan itu apa saja. Dan saya temukan dalam Google. Yang pertama, menurut Pak Menteri, Pak Nadiem, 3 dosa besar pendidikan nasional di negara kita. Yang pertama itu perundungan, bullying. Kalau ada anak yang punya kekurangan, lalu itu dijadikan bahan cemoohan di lingkungan sekolah, itu kurang bagus. Kalau sampai itu terjadi di sekolah kita, berarti kita sendiri belum merdeka. Kalau suka ganggu teman yang punya kekurangan, bukannya mendukung. Itu bisa lewat WA, lewat media, itu lewat WA, Facebook, dan lain sebagainya. Bisa juga secara langsung, dia hadir di kelas, lalu kita membuat cemoohan. Yang lebih parah, saya masih melihat anak-anak kita ini masih kekerasan fisik. Ada anak yang berkelahi fisik, karena dalam kurikulum itu tidak ada kekerasan fisik. Lalu kekerasan fisik itu tujuannya itu untuk hal yang tidak bagus. Anak SMA masih berkelahi untuk rebut perempuan. Ini kira-kira berdiri sejak 2010. Suka dan suka iya, tapi saya tidak pernah dengar anak SMA negeri Manamas melakukan kekerasan seksual. Jadi kita anak SMA pegang teman putri punya bagian-bagian tubuh yang memang dilarang, tidak boleh. Atau sampai di luar lingkungan sekolah kita dengar ada laki-laki yang melakukan kekerasan seksual terhadap tetangga, tidak boleh. Langsung kita keluarkan. Saya kemarin itu situasi yang berkelahi fisik itu, kalau sampai di ruang kepala sekolah saya pastikan saya coret. Kalau masih bisa diatasi oleh wali kelas, masih bisa diatasi oleh wakasek, ya. Tapi kalau dia sampai di meja kepala sekolah, saya pastikan dua-dua keluar. Dan yang terakhir adalah intoleransi. Baik sekolah kita ini adalah sekolah negeri, terbuka untuk semua anak dengan latar belakang apa saja. Agama Islam, agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Dari berbagai macam suku yang ada di Indonesia, dia datang dari Bali, mau sekolah di SMA Negeri Manamas, kita buka. Toleransi itu harus dijaga. Tapi kalau dia datang dari Bugis dan kita mulai bullying bahwa anak ini bukan anak asli, itu bukan toleransi.
Karena kita sementara ini nanti di bagian sambutan halaman 2 akan menuju kemana yang sementara ini sekolah kita hadapi. Baik itu 3 dosa besar menurut Pak Menteri Bapak Nadiem Makarim. Saya lanjutkan. Semangat yang sama juga sudah kita dengar dari para seniman dan pelaku budaya yang sekarang mulai bangkit lagi, mulai berkarya lagi dengan lebih merdeka. Itu semua berkat kegigihan kita untuk melahirkan terobosan dana abadi, kebudayaan, dan kanal budaya pertama di Indonesia. Dampaknya sekarang tidak ada lagi batasan ruang dan dukungan untuk kita terus mencoba, terus berkarya, dan terus menggerakkan kemajuan kebudayaan kita. Bukti hari ini, apa yang kita kenakan, busana yang kita kenakan, adalah salah satu wujud bagaimana kita tetap menjaga kebudayaan itu tetap ada di negara kita. Semua perubahan positif yang kita usung bersama ini tidak hanya dirasakan oleh para orang tua, para guru, dan seluruh murid di Indonesia, tetapi sudah digaungkan sampai ke negara-negara lain melalui presidensi Indonesia di konferensi tingkat tinggi G20. Tahun ini kita membuktikan bahwa kita tidak lagi hanya menjadi pengikut, tetapi pemimpin dari gerakan pemulihan dunia. Para penggerak Merdeka Belajar di seluruh Indonesia yang saya banggakan. Langkah kita hari ini sudah semakin serentak. Laju kita sudah semakin cepat. Namun kita belum sampai di garis akhir. Maka tiri wabarakatuh. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Jakarta, 2 Mei 2022. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, tanda tangan sah. Sekian dan terima kasih. Siap, gerak. Menyanyikan lagu-lagu wajib. Untuk selama-lamanya.
Doa. Izinkan saya memimpin doa ini dalam ajaran agama Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan keagungan dan kebesaran-Mu, kami berkumpul dan bermada syukur bagi-Mu dalam upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Hari ini, pelaksanaan pendidikan di Indonesia sudah berlangsung selama 74 tahun. Oleh karenanya, kami bersyukur atas penyelenggaraanmu ini, terutama atas penyertaanmu bagi kami dalam setiap upaya dan proses untuk membangun generasi muda dalam menghadapi harapan, impian, dan cita-cita. Ya Allah yang Maha Rahim, kami sadar dalam seluruh perjalanan dan proses pendidikan yang sudah berlangsung 74 tahun, banyak hal yang keliru yang menyimpang diri dan dari kehendak-Mu. Terkadang kami mengabaikan kuasa-Mu dan mengandalkan kemampuan kami sehingga kami kegagalan dan hambatan. Karena itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kekeliruan kami, jauhkanlah kami dari kesalahan, hindarkan kami dari kekeliruan, serta sadarkan kami akan kehendak-Mu dalam membangun pendidikan demi mencerdaskan anak bangsa. Ya Allah yang Maha Bijaksana, lama sudah bangsa kami merdeka, banyak sudah usaha untuk memajukan harkat dan martabat bangsa, diantaranya melalui pendidikan. Semoga melalui wahana ini, kami mampu membentuk karakter anak bangsa menjadi pribadi yang memiliki keunggulan, berdaya saing tinggi, kepribadian baik, berbudi pekerti, dan bermoral. Oleh karenanya kami mohon, karuniakanlah kepada kami kejujuran dan semangat juang dalam membangun pendidikan, menata masa depan anak bangsa. Secara khusus kami kenangkan semangat juang Bapak Ki Hajar Dewantoro yang telah berjasa dan menjadi pelapor pendidikan. Semoga dengan restu-Mu kami sanggup meneruskan cita-citanya, mewujudkan pendidikan, membangun karakter menatalitis generasi muda dengan ilmu pengetahuan sehingga menjadi generasi penuh karya, mandiri, dan berkepribadian. Kuatkan semangat para pendidik kami, terutama para guru yang sedang aktif berkarya, agar dengan ikhlas membimbing anak dengan penuh didikan dan berhati nurani. Jadikanlah sekolah sebagai pilar utama pendidikan, sebagai surga anak bangsa. Jadikanlah lingkungan sebagai penyangga pendidikan, sebagai taman yang penuh bangsa. Jadikan keluarga sebagai pendidikan pertama yang menghantarkan suasana sehingga generasi kami tumbuh mekar berbunga dan berbuah untuk sukses meraih masa depannya. Semoga doa dan harapan kami ini ya Allah, kami aturkan kehadirat-Mu dengan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara bersama guru dan pegawai meninggalkan lapangan upacara.
Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara. Upacara telah selesai, barisan dapat dibubarkan. Untuk seluruhnya, bubar jalan.